Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jamin keamanan siswa di kelas. Daya saing bangsa banyak ditentukan oleh mutu pendidikan bagi warganya, sedangkan keberhasilan pendidikan selain ditentukan oleh kompetensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana fisik juga amat memengaruhinya. Kondisi ruang kelas menjadi salah satu pendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Menyitat data dari laman Kemendikbudristek Dikti, jumlah kelas SD pada 2020 di Lampung dengan kondisi baik sebanyak 3.174 ruang atau setara 8,7%. Sementara yang rusak ringan 21.840 ruang atau 59,85%. Rusak sedang 7.135 ruang atau 19,55% dan rusak berat 4.345 ruang atau 11,91%. Data tersebut menunjukkan secara jelas potret buruknya kondisi sekolah dasar. Kondisi fisik ruang kelas baik tidak sampai 10%. Selebihnya rusak. Salah satu sekolah rusak itu adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Makrifat yang terletak di Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara, yang kondisinya rusak berat. Pihak sekolah telah lama melaporkan kondisi tersebut. Celakanya, sejak pertama kali mengajukan perbaikan pada 2018, hingga kini belum ada respons memadai dari pemerintah daerah. Patut diingat kembali, kerusakan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, mulai dari komite, Dewan Guru, Kepala Sekolah, Pamong Desa, dan tokoh. Tetapi tanggung jawab utama berada di pundak Pemda dan DPRD. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Pasal 49 Ayat 1 menginstruksikan dana pendidikan di luar gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan menilai dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN. Jika pemerintah daerah mematuhi amanat tersebut, niscaya tidak ada lagi jurang yang terlampau dalam antara ruang kelas baik dan kelas rusak. Disparitas itu tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada banyak faktor pemicunya, antara lain pelaksanaan rehabilitasi gedung sekolah tanpa berdasarkan skala prioritas. Faktor selanjutnya adalah lokasi perbaikan yang tidak merata. Sekolah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan cenderung lebih diperhatikan ketimbang di pelosok. Alhasil, masyarakat berbondong-bondong mengenyam pendidikan ke kota. Sementara sekolah pelosok kekurangan siswa dan banyak yang gulung tikar. Faktor pemicu ruang kelas rusak berikutnya adalah anggaran pendidikan yang dikorupsi. Hampir setiap tahun ada saja tikus berdasi yang ketahuan menggerogoti dunia pendidikan. Pada 2020, praktik rasuah ex-Kadisdik Tuba Nazarudin merugikan negara 3,6 miliar rupiah. Teranyar, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lampung Tengah jadi tersangka penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah dengan kerugian hingga 4,6 miliar rupiah. Anggaran perbaikan sekolah digembosi oleh pejabat yang mendapat amanat meningkatkan mutu pendidikan. Koruptor tidak peduli pada risiko kecelakaan setiap siswa yang belajar di ruang belajar rusak. 4 prinsip penyelenggaraan pendidikan yakni humanisme, humanisasi,
Humaniora dan humanitas harusnya tidak boleh dikesampingkan. Jumlah peserta didik di Lampung jenjang SD sederajat 845.200 siswa, SMP 321.100, SMA 155.100 dan SMK 150.700. Seluruh jiwa itu berhak menikmati pendidikan aman selama di sekolah. Instruksi pemerintah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka harus diikuti dengan garansi keamanan anak belajar di gedung sekolah. Segera rehab sekolah rusak. Pemerintah harus menyudahi kedaruratan itu karena keselamatan siswa adalah yang terutama. Oke, Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, kita kali ini title-nya atau judulnya adalah memastikan siswa aman di kelas ya. Kenapa? Karena faktanya adalah dari ribuan sekolah SD, terutama SD ya, yang ada di Provinsi Lampung, itu ada sekitar 11,91% itu dalam kondisi rusak berat. Oke. Sementara cuma 3.174 atau sekitar 8,7% itu sekolah atau kelas dalam kondisi baik. Oke. Artinya apa? Artinya antara sekolah yang benar-benar ideal dengan sekolah yang benar-benar rawan itu proporsinya lebih banyak sekolah yang rusak berat ya, atau tidak ideal. Nah, ini yang menjadi keprihatinan Lampung Pos ya. Kita berharap di tengah perjuangan kita melawan virus COVID-19, kita tidak melupakan amanah Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa, tentu saja dengan fasilitas layanan pendidikan yang ideal. Betul sekali. Aman tentunya. Betul. Nah, ini tadi kan disebutkan angkanya bahkan kurang dari 10% yang dalam kondisi baik ya Bang ya. Berarti ini kan miris sekali. Itu berdasarkan data Kemendikbud tahun 2020. Nah, sebenarnya apa permasalahannya sehingga kenapa lebih banyak yang dalam kondisi tidak layak dibandingkan yang layak, Bang? Ya, namanya bangunan fisik ya. Bangunan fisik itu kan punya usianya juga ya. Dia nggak bisa bertahan sangat lama. Nilai hausnya tinggi ya? Pasti nilai hausnya tinggi dan akan ada kerusakan-kerusakan ya. Dan mungkin karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini, itu juga menjadi salah satu faktor bangunan sekolah itu lamban untuk direnovasi, ya kan? Kenapa? Karena ketika kondisi COVID tinggi, banyak sekali proyek-proyek fisik, ya, itu yang tertunda pengerjaannya. Betul. Karena salah satunya alasannya apa adalah protokol kesehatan. Oke. Di sisi lain dari sisi anggaran, ya, 2 tahun ini pemerintah itu berkali-kali melakukan refocusing anggaran ya, yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 ya. Ini terlihat sekali misalnya di Lampung Utara itu ada salah satu sekolah dasar yang rusak parah, lumayan parah. Sudah mengajukan anggaran dari tahun 2018, nah, tapi sampai sekarang itu belum ada realisasinya. Oh wow, sudah hampir 4 tahun berjalan ya. Tentunya di tahun ini sebentar lagi kita akan PTM, seharusnya diperbaiki juga ya untuk bangunan-bangunan sekolah, baik itu dalam kondisi yang kurang layak, bahkan yang sama sekali tidak layak, Bang. Nanti kita lanjutkan lagi untuk obrolan kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.